Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah KRT tanggal 5 Oktober 2021. Tema ibadah kita hari ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 448 bait pertama dan kedua. Alangkah indahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari waktu lepas waktu. Tiba saatnya kami ingin merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 16. Saya akan membacakannya demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu tidak dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu tidak dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup
dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan natsnya ayat 15b. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Amin. Berpisah untuk damai. Benarkah? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan judul renungan kita kali ini mungkin agak janggal. Oleh sebab itu, mari kita menoleh ke belakang sejenak sebelum merenungkan bagian tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10-16 kali ini. Dalam kitab Kejadian pasal 13 dikisahkan terjadi perpisahan antara Abraham dan Lot keponakannya. Saat itu ditengarai oleh jumlah ternak mereka yang masing-masing mengalami pertambahan yang cukup pesat. Sementara tempat sudah tidak cukup lagi untuk ternak mereka. Berikutnya muncullah perkelahian antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Abraham mengusulkan kepada Lot agar memisahkan diri untuk mengantisipasi perkelahian yang lebih parah. Abraham berkata, janganlah kiranya ada perkelahian antara dua, aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita kerabat. Perpisahan bisa saja terjadi sebagai alasan untuk menjaga kekerabatan dan persaudaraan. Sepintas menjadi pilihan terbaik. Tetapi sungguhnya perpisahan adalah damai yang gagal. Demikianlah juga yang menjadi buah pemikiran praktis Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Tampaknya memang ada suatu pergumulan terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Hal itu dapat dilihat pada ayat 1 pasal 7 ini. Paulus telah menerima pengaduan melalui surat. Selanjutnya, Paulus mengulas tentang pergumulan yang terjadi adalah masalah perkawinan dengan segala dinamikanya. Perlu diketahui bahwa Paulus memberitakan Injil ke kota Korintus. Keberadaan jemaat yang terbentuk kemudian, sebagian sudah berumah tangga, bersuami atau beristri. Sementara itu bisa saja terjadi yang terbuka hatinya menerima Kristus tidak langsung suami istri. Mungkin masih salah satu. Bila itu yang terjadi, bagaimana status yang belum Kristen? Mestikah diceraikan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus pun menyadari keberadaan mereka tidak semua sama seperti dia. Paulus sendiri tidak beristri demi lebih fokus memenuhi tugas panggilan Tuhan. Hal itu tidak bisa dipakai ukuran. Tetapi memang yang terjadi pada mereka yang hidup bersuami atau beristri cenderung berhadapan dengan masalah. Maka dalam hal ini Paulus sangat berhati-hati dalam memberikan pendapat. Yang pertama Paulus mengatakan kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan. Ayat ke-10. Supaya semua saja tidak menceraikan suami atau istrinya dengan suatu alasan apapun. Andaikan memang harus terjadi perceraian, baiklah mereka tidak kawin lagi. Itu artinya hidup tanpa suami atau istri dianggap lebih baik. Jadi bukan karena mereka merasa tidak cocok, sehingga setelah cerai kawin
lagi dengan orang lain. Barangkali itu yang sudah dialami oleh Paulus sendiri yang tidak kawin. Kedua, Paulus mengatakan kepada orang-orang lain, "Aku bukan Tuhan," katakan, ayat 12. Tidak boleh ada perceraian. Suami atau istri yang belum beriman akan dikuduskan oleh suami atau istri yang sudah beriman. Maka tidak ada alasan perceraian karena beda iman. Tidak ada perceraian selagi keduanya hidup damai walaupun beda iman. Itulah hal-hal praktis menurut Paulus. Dia mengatakan menurutnya sendiri, bukan kata Tuhan. Toh demikian ia tetap memperhatikan kata Tuhan, firman Tuhan, ialah memperjuangkan keutuhan rumah tangga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rumah tangga juga perkumpulan yang lain memang selalu ada persoalan. Toh demikian persoalan yang muncul bukanlah pemicu ke arah perceraian dan pemisahan diri. Memperhatikan persoalan di Korintus yang dibahas oleh Paulus membuktikan itu adalah realita yang sekaligus dinamika. Kesaksian tersebut kiranya membekali kita semua semakin luas berwawasan. Mengatasi persoalan dengan tetap menjaga damai dan keutuhan di tengah perbedaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar, sambil menghimpun persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa, dengan segala kerendahan hati. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kita satu dalam suami istri tidak ada perceraian dengan alasan apapun. Firman-Mu benar
dan kekal sampai selamanya. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik yang sakit, baik yang mencari pekerjaan. Kiranya Kau buka jalan menuju arah ke sana ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, baik pemerintahan yang terbawa hingga presiden. Berilah hikmat kebijaksanaan dalam memimpin roda pemerintahan ini Bapa, agar negara kami ini boleh keluar dari segala pandemi ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu bersama negara kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga menyadari kami banyak sekali melakukan kesalahan dan pelanggaran akan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dengarlah jeritan anak-Mu ini Bapa, agar doa kami ini boleh layak di hadapan Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.